Monggo 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 sampai nyalip sih. Aku tak mengintili sampai nambah. Sawas. Motorku wis ngenteni Mas Bro. Gak sabar minta dinaiki lagi. Tapi sebelumnya kita baca ini dulu ya. Siap. Dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan ini, lucu sekali ini. Dari Gunung Kidul ke Lamongan apa nggak telat kalau kerja sejauh itu? Butuh berapa jam Mas Bro? Apa gak capek Mas Bro? Siap. Kita jawab sambil jalan. Sebatas pengetahuan saya melakukan perjalanan jauh. Di sini saya nggak menyebut diri saya touring ya. Ya nanti tak jelaskan sambil jalan. Kali ini saya sedang di daerah Ngawi, tepatnya di Monumen Suryo. Ini rest area wana wisata atau tempat wisata Monumen Suryo. Barusan ngopi nih tadi. Oke ya, berangkat sambil kita bahas dan sambil menjawab pertanyaan lucu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Yang penting itu sehat dan bahagia Mas Bro. Karena kalau sehat dan bahagia itu ya bisa ngapain saja, bisa bekerja, mencari uang, karena sehat dan bahagia itu tadi. Jadi sehat dan bahagia itu nomor satu. Ya selamat datang ya di Mandek Moto Vlog. Kali ini Mandek Moto Vlog sedang dalam perjalanan antar kota, antar provinsi. Saat ini sedang di ruas jalan Ngawi Solo. Ini mengarah ke barat, mengarah ke Mantingan, Sragen, Solo. Pokoknya arah mulai Mas Bro. Di suatu sore hari jam, saya tak jeloki jamnya, temperatur malahan 31. Jam 15.59, hampir jam 4 sore. Siap. Oke ya, kita bahas tentang mesin Old Vixen. Berapa jam sekali istirahat untuk mendinginkan mesin. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu Mas Bro ya, motornya dalam keadaan sehat, tidak ada masalah apapun. Jadi kondisinya 100% prima. Meskipun motornya tua, yang penting motornya sehat Mas Bro. Jadi yang kita bahas sekarang ini motor sehat ya. Ya sebenarnya nggak ada ya batas maksimal berapa jam sekali istirahat ketika perjalanan jauh untuk mendinginkan mesin. Karena mesin itu udah dirancang untuk bekerja terus menerus Mas Bro. Bahkan dulu pernah Suzuki itu mengetes produknya, mulai Shogun Smash, New Smash, Suzuki Titan juga. Bahkan Titan itu sampai 60 jam non-stop di sirkuit Sentul. Yang artinya motor itu ya tahan dijalankan atau digeber di waktu yang lama. Monggo monggo Pak, monggo. Jadi sampean harus bisa memastikan bahwa motor yang sampean bawa itu sehat Mas Bro. Kalau motornya sehat ya aman-aman saja, meskipun digeber dalam waktu yang lama dengan jarak 888 km. Tapi saya rasa dengan jarak sejauh itu nggak mungkin kalau tanpa istirahat. Jadi di sini yang menjadi fokus saya adalah istirahat orangnya Mas Bro, mendinginkan orangnya, bukan motornya. Kalau motornya sih sama geber berapa jam pun nggak masalah. Jangan takut panas Mas Bro. Karena motor itu temperaturnya ya segitu itu mesinnya. Nggak bisa sampai panas banget, sampai membara atau membakar apapun nggak bisa. Digeber seberapa lama pun ya sakmono ikut temperatur ya Mas Bro. Ya nggak tahu berapa derajat pastinya, nggak tahu ya. Suhu kerjanya mesin itu berapa derajat pastinya, tiap-tiap mesin juga berbeda. Tapi ya mentok segitu kalau mesinnya sehat. Tapi kalau mesin ini gak sehat yo gak usah ado-ado. Jika itu obat nyamuk nih iso overheat, dipakai beli kecap aja bisa kepanasan. Tapi kalau motornya sehat, sampean geber
selama apapun tidak masalah. Jadi di sini saya sarankan jangan memperhatikan mesinnya istirahat berapa jam sekali untuk didinginkan, tapi perhatikan fisik sampean, Mas Bro. Menurut para raja-raja touring itu ya, raja-raja touring yang touringnya jarak jauh ribuan kilometer, dan juga menurut para praktisi keselamatan berkendara, idealnya sih setiap 2 jam sekali istirahat, Mas Bro. Karena itu sudah maksimal. Ketahanan tubuh manusia akan berpengaruh juga. Ketika capek, konsentrasi menurun, refleks menurun, emosi meningkat. Wah, bahaya, Mas Bro. Jadi maksimal 2 jam istirahat. Kalau saya sendiri sepanjang perjalanan seperti ini belum pernah sampai 2 jam terus baru istirahat, belum pernah, Mas Bro. Biasanya kurang toko 2 jam wis bokong itu panas, minta istirahat, atau pikiran sedikit kacau, minta dikasih kopi atau rokok gitu. Biasanya kurang dari 2 jam. Atau sama juga bisa membuat patokan, bukan jam ya, kilometer. Mungkin kalau speedometer sampean sehat, normal, dilihat saja setiap 80 atau sampai 100 km sekali istirahat. Awas, Dek. Ini gendingan ya, pertigaan gendingan. Kalau kiri sana ke arah Ngerambi. Siap. Sip, Mas Bro, tak nyalip dulu ya. Wah, ada trailer, Pak. Ambil kiri, Pak. Yoi. Oke, lanjut ya. Jadi ketika sampean pengen beli all fiction atau motor apapun lah, nggak hanya all fiction, nggak hanya fiction all, motor apapun, kalau sampean beli dalam kondisi bekas, maka pastikan mesinnya sehat, Mas Bro ya. Kalau yang dilengkapi radiator juga sebaiknya sampean cek dulu ke bengkel yang punya alatnya. Kipas radiator berfungsi atau tidak, karena kipas radiator menjadi backup pendinginan mesin ketika jalan macet. Tapi kalau jalan lancar, kipas radiator nggak dibutuhkan, Mas Bro, karena radiator sudah mendapatkan angin dari depan seperti ini. Sugeng Rahayu itu benjer kok rame jalan ini, prosoku mau sepi, saya udah jadi rame tau kayak ini. Siap. Bahaya toko ngarep, Pak, kendaraane. Apa nyalip sampai angel. Sudah nyalip, bos, tikungan, bos. Monggo sampai nyalip sih. Aku tak mengintili sampai nambah, awas. Wah, ketok ngeriting ya, bos, salip bae, bos. Kurang didik arek iku mau. Gopoh apa sih? Katanya ndi? Oke, lanjut ya. Jadi fokusnya bukan ke ketahanan mesin ya. Kalau mesin wis jarno, Mas Bro, itu udah dirancang sama insinyurnya masing-masing merek motor. Jadi fokusnya jangkrik ngerokok arek iku, kampret. Jadi fokusnya ke ketahanan tubuh sama sendiri. Maka di sini saya sarankan istirahat saja, maksimal setiap 2 jam istirahat. Istirahat tiap 2 jam itu bisa terlaksana apabila perjalanan sampean itu nggak gopoh, Mas Bro. Maksudnya nggak keburu. Jadi di sini diperlukan pertimbangan atau perhitungan waktu berangkat. Maksudnya ketika sampai tujuan harus jam segini, ada kepentingan misalnya yang nggak boleh ditunda, berarti sampean harus berangkat yang agak longgar. Jarak sejauh 8 km itu butuh berapa jam, itu sama perhitungan sendiri. Terus ditambah waktu istirahatnya, jangan dipres menurut Google Map, karena waktu realnya itu berbeda pasti, termasuk istirahat, jalan macet. Jadi buatlah perjalanan itu selonggar mungkin, agar istirahatnya juga bisa terjadwal dengan baik. Dengan begitu setiap kali setelah istirahat ya fresh meneh, Mas Bro.
Seperti barusan tadi, ketika saya memulai video ini, saya barusan saja ngopi, istirahat Mas Bro. Apa yang saya ceritakan ini adalah menurut pengalaman pribadi saya Mas Bro ya. Karena perjalanan saya ini perjalanan rutinitas, bukan touring. Tadi kan di awal saya tidak menyebut diri saya touring ya. Ya karena saya bukan touring, saya lebih senang menyebut berangkat kerja dan pulang kerja dengan jarak 300 km. Karena ini perjalanan rutinitas, bukan perjalanan momen-momen tertentu saja. Makanya tidak saya sebut touring, karena touring itu beda Mas Bro. Kalau touring itu, yang saya lihat ya, kalau orang touring itu ketika sampai di lokasinya, biasanya mereka ke tempat wisata, terus explore tempat wisatanya, bikin video di sana atau foto-foto di sana, nanti pindah lokasi lagi, touring kemana, sampai sana melakukan kegiatan bakti sosial misalnya, itu touring. Kalau saya 300 km dari Gunung Kidul sampai Lamongan turu Mas Bro. Tidur, besoknya kerja loh. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan, butuh berapa jam, apa nggak telat, apa nggak capek dari Gunung Kidul kerja di Lamongan. Jadi gini Mas Bro ya, misalnya saya kerjanya itu Senin pagi, masuk kerja jam 6 Senin pagi. Nah maka saya berangkatnya itu Minggu pagi atau maksimal Minggu siang lah. Minggu siang selepas duhur itu berangkat, terus nyampe di Lamongan Minggu malam, bisa istirahat, besoknya kerja gitu Mas Bro. Bukan berangkat dari Gunung Kidul terus nyampe Lamongan langsung kerja, bukan seperti itu. Ya sebenarnya bisa sih, biar lebih lama berada di rumah, terus berangkatnya Minggu malam, nyampe Lamongan Senin pagi langsung kerja ya bisa. Cuman saya nggak mau, karena nanti ketika dalam perjalanan pasti gupul Mas Bro. Ketika ada ngantuk misalnya, saya pasti takut tidur, khawatir kalau nyampe Lamongannya telat. Makanya di sini memperhitungkan waktu berangkat itu penting. Ketika harus nyampe Lamongan, maksudnya harus masuk kerja Senin di Lamongan, ya maka dari Gunung Kidul saya berangkat minggunya gitu Mas Bro. Nah kalau pulang seperti ini agak santai, karena nyampe rumah kan nggak di jam, nggak harus sampai rumah Gunung Kidul harus jam segini gitu. Makanya saya ketika pulang seperti ini bisa explore nyampe Sarangan atau lewat Bluro, maksudnya lewat Kabupaten Bluro, tanpa kepikiran nyampe rumah jam berapa. Terus apa nggak telat kerjanya, berangkat kerjanya apa nggak telat? Ya pernah telat Mas Bro, tapi telatnya itu bukan karena dari Gunung Kidul berangkat langsung ke Lamongan, nyampe Lamongan telat kerja, enggak. Telatnya itu biasanya bangun kesiangan gitu Mas Bro, karena saya kan ngekos di Lamongan itu. Bangun kesiangan karena tidurnya terlalu malam, atau sengaja mandinya itu jam 6 kurang seperempat, kayak adus, padahal jam 6 masuk kerja, itu biasanya telat 5 menit, 10 menit. Tapi kalau dari dari Gunung Kidul berangkat nyampe Lamongan telat kerja belum pernah, karena memang sudah saya antisipasi berangkatnya itu sehari sebelumnya gitu Mas Bro. Ini sudah nyampe Mantingan ya, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Dan ini merupakan kecamatan yang paling barat karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Lampu merah perempatan Mantingan. Yoi. Berebet, motormu berebet bos, gak usah dipaksa. Oke ya, ini sudah masuk perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi semoga video ini menjawab pertanyaan yang sudah sampean tanyakan di kolom komentar video Mandek Motovlog. Video saya akhiri sampai di sini ya. Nah ini gapura perbatasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum, salam satu aspal.